Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dahsan Hasan SH.MH. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah dia video penjelasan dari kami. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Muhammad Fajrin Maksuka, NIM 41122060. Sultan Usman, NIM 41122075. Ardawati, NIM 41122085. Tirnaya Saputri, NIM 41122080. Mario Ketsu Abadi, NIM 41122070. Rifki Claudio Siore, NIM 41122065. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik, smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Setelah melakukan pembelajaran ini, kami sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan bersikap positif terhadap fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan. Para sarjana dan profesional mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional. Agar lebih memahami konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa, kita terlebih dahulu memahami apa sih istilah PKN. PKN dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik. Untuk itu diperlukan bekal ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ipteks yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, moral, dan budaya bangsa. Bagaimana konsep PKM secara teoritis menurut para ahli? Untuk menelusuri konsep PKM menurut para ahli, berikut ini ditampilkan satu definisi PKM menurut M. Numan Sumatri sebagai berikut, yang dimana pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang memberhentikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analisis, bersikap bertindak demokratis untuk mempersiapkan hidup demokratis yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Pada bagian ini, kita akan menggali pendidikan kewarganegaraan dengan menggali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, baik secara historis, sosiologis, maupun politis yang tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dalam pembangunan serta pencerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dapat disadari bahwa bangsa Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia
senantiasa mengalami perubahan, baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan, mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politik, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan mencakup antara lain pluralisme, pembelajaran kolaboratif dan kreatif. Inti dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali dan memberdayakan mahasiswa dengan pengetahuan dasar dan keterampilan, memiliki kepribadian yang kuat, berpikir kritis, rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpikiran terbuka, demokratis, dan beradab dengan pengetahuan dasar. Pendidikan kewarganegaraan telah mengalami berbagai perubahan, termasuk tujuan, orientasi, isi materi, metode pembelajaran, dan bahkan 5 sistem evaluasi. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan waktu dan masa depan. Di era globalisasi, dinamika kewarganegaraan dipengaruhi oleh perkembangan iptek yang ditandai oleh perkembangan pesat dalam teknologi informasi yang mengarah pada perubahan dalam semua situasi kehidupan. Oleh karena itu, kurikulum kewarganegaraan harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kita kali ini ialah warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan juga kewajiban. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan pendidikan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Oleh karena itu, melalui pendidikan kewarganegaraan, kita dapat memperdalam pengetahuan kita tentang mempertahankan negara dan mempraktikkan Pancasila dan untuk mengembangkan perasaan nasionalisme, demokrasi, tanggung jawab, kemanusiaan, dan perasaan cinta untuk Ibu Pertiwi.